Shalom saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mengendalikan diri merupakan hal yang sangat penting agar kita tidak hidup selalu di dalam penyesalan. Salam jumpa dalam program Tuhan adalah Gembalaku. Saudara, salah satu yang harus kita waspadai di dalam diri kita, di dalam kita menjalankan kehidupan kita itu adalah keinginan yang muncul di dalam diri kita. Karena seringkali keinginan itu ternyata lebih berpengaruh dalam hidup kita dibandingkan rasional kita. Bahkan ada kalanya keinginan itu mengalahkan fakta-fakta yang ada atau realitas yang kita temui. Bahkan ada kalanya karena keinginan itu, kita bisa rela menabrak resiko-resiko yang kita tahu yang nyata di hadapan kita. Saudara, orang yang dapat mengendalikan keinginan-keinginannya akan menempuh perjalanan kehidupan lebih aman dan terhindar dari hal-hal yang tidak kita harapkan. Memang tidak mudah mengendalikan keinginan itu. Oleh karena itu Tuhan mengaruniakan kepada kita sebagai orang percaya Roh Kudus di dalam hati kita. Sehingga sebagai orang percaya kita dimampukan terhindar dari kendali keinginan-keinginan kita ketika kita hidup dipenuhi oleh Roh Kudus. Saudara, mari kita membaca 2 Tawari pasal yang ke-13. Dalam tahun ke-18 zaman Raja Yerobeam, menjadi rajalah Abia atas Yehuda. 3 tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Nama ibunya ialah Mikhaya, anak Uriel dari Gibea. Dan ada perang antara Abia dan Yerobeam. Abia memulai perang dengan pasukan pahlawan-pahlawan perang yang jumlahnya 400.000 orang pilihan. Sedang Yerobeam mengatur barisan perangnya melawan dia dengan 800.000 orang pilihan. Pahlawan-pahlawan yang gagah perkasa. Lalu Abia berdiri di atas gunung Semaraim yang termasuk pegunungan Efraim dan berkata, "Dengarlah kepadaku, Yerobeam dan seluruh Israel. Tidakkah kamu tahu bahwa Tuhan Allah Israel telah memberikan kuasa kerajaan atas Israel kepada Daud dan anak-anaknya untuk selama-lamanya dengan suatu perjanjian garam. Tetapi Yerobeam bin Nebat, hamba Salomo bin Daud telah bangkit memberontak melawan tuannya. Petualang-petualang orang-orang Dursila berhimpun padanya. Mereka terlalu kuat bagi Rehabeam bin Salomo yang masih muda dan belum teguh hati dan yang tidak dapat mempertahankan diri terhadap mereka. Tentu kamu menyangka bahwa kamu dapat mempertahankan diri terhadap kerajaan Tuhan yang dipegang keturunan Daud. Karena jumlah kamu besar dan karena pada kamu ada anak lembu emas yang dibuat Yerobeam untuk kamu menjadi Allah. Bukankah kamu telah menyingkirkan imam-imam Tuhan, anak-anak Harun itu, dan orang-orang Lewi, lalu mengangkat imam-imam menurut kebiasaan bangsa-bangsa negeri-negeri lain? Sehingga setiap orang yang datang untuk ditahbiskan dengan seekor lembu jantan muda dan 7 ekor domba jantan dijadikan imam untuk sesuatu yang bukan Allah. Tetapi kami ini, Tuhanlah Allah kami, dan kami tidak meninggalkannya. Dan anak-anak Harunlah yang melayani Tuhan sebagai imam, sedang orang Lewi menunaikan tugasnya. Yakni setiap pagi dan setiap petang mereka membakar bagi Tuhan korban bakaran dan ukupan. Dari wangi-wangian, menyusun roti sajian di atas meja yang tahir dan mengatur kandil emas dengan pelita-pelitanya untuk dinyalakan setiap petang. Karena kamilah yang memelihara kewajiban kami terhadap Tuhan Allah kami. Tetapi kamulah yang meninggalkannya. Lihatlah, pada pihak kami Allah yang memimpin, sedang imam-imamnya siap meniup tanda serangan terhadap kamu dengan nafiri isyarat-isyarat. Hai orang Israel, jangan kamu berperang melawan Tuhan Allah nenek moyangmu,
karena kamu tidak akan beruntung. Tetapi Yerobeam mengirim suatu pasukan penghadang yang harus membuat gerakan keliling supaya sampai di belakang mereka, sehingga induk pasukannya berada di depan Yehuda dan pasukan-pasukan penghadang di belakang mereka. Ketika Yehuda menoleh ke belakang, lihatlah, mereka harus menghadapi pertempuran dari depan dan dari belakang. Mereka berteriak kepada Tuhan, sedang para imam meniup nafiri. Dan orang-orang Yehuda memekikkan pekik perang. Pada saat orang-orang Yehuda itu memekikkan pekik perang, Allah memukul kala Yerobeam dan segenap orang Israel oleh Abia dan Yehuda. Orang Israel lari dari depan Yehuda, tetapi Allah menyerahkan mereka ke dalam tangan Yehuda. Abia dengan laskarnya mendatangkan kekalahan yang besar kepada mereka. Dari orang Israel mati terbunuh 500.000 orang pilihan. Demikianlah orang Israel ditundukkan pada waktu itu, sedang orang Yehuda menjadi kokoh karena mereka mengandalkan diri kepada Tuhan, Allah nenek moyang mereka. Abia mengejar Yerobeam dan merebut daripadanya beberapa kota, yakni Betel dengan segala anak kotanya, Yesana dengan segala anak kotanya, dan Efron dengan segala anak kotanya. Tak pernah lagi Yerobeam mendapat kekuatan. Di zaman Abia, Tuhan memukul dia sehingga ia mati. Abia menunjukkan dirinya kuat. Ia mengambil 14 istri dan memperanakan 22 anak laki-laki dan 16 anak perempuan. Selebihnya dari riwayat Abia, langkah-langkahnya dan titah-titahnya tertulis dalam kitab sejarah Nabi Ido. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dari perkataan Raja Abia kepada Raja Yerobeam, maka kita dapat menyaksikan iman dari Raja Abia kepada Tuhan. Dan dia percaya bahwa Yerobeam tidak akan dapat memenangkan peperangan ini. Karena Yerobeam tidak mengandalkan Tuhan. Bahkan Yerobeam telah menyimpang dari iman. Saudara, apakah pesan firman Tuhan bagi kita? Saudara, yang pertama, jangan pernah memaksakan sesuatu yang kita tahu Tuhan tidak berkenan dan Tuhan tidak mengizinkan. Karena Tuhan, Dia mengenal siapa kita. Saudara, firman Tuhan dikatakan demikian. Petualang-petualang orang-orang Dursila berhimpun padanya. Mereka terlalu kuat bagi Rehabeam bin Salomo yang masih muda dan belum teguh hati dan tidak dapat mempertahankan diri terhadap mereka. Saudara, kita tahu dari firman Tuhan yang lalu kita membaca bagaimana Rehabeam ketika ia menjadi raja, kemudian Yerobeam memberontak sehingga Yerobeam menjadi raja bagi 10 suku orang Israel. Maka Rehabeam menghimpun para teruna untuk menyerang Yerobeam. Dan Alkitab mencatat Tuhan melarang mereka. Dan puji Tuhan, Rehabeam mentaati Tuhan. Dan saudara, dari apa yang dikatakan oleh Abia, kita baru mengerti mengapa Tuhan melarang Rehabeam menyerang Yerobeam. Saudara, Abia mengatakan bahwa Yerobeam itu terlalu kuat bagi Rehabeam. Jadi kalau Tuhan mengizinkan Rehabeam bertempur melawan Yerobeam, Rehabeam pasti kalah. Saudara, waktu itu Rehabeam masih sangat muda. Bukan hanya muda. Alkitab mencatat belum teguh hatinya. Atau dapat dikatakan dia belum kuat. Dalam arti tidak punya pengalaman. Kemudian tidak dapat mempertahankan diri terhadap mereka. Saudara, di sini kita belajar. Ketika Tuhan tidak berkenan atau Tuhan tidak mengizinkan kita, pasti Tuhan punya alasan. Dan saudara, kita jangan memaksakan diri kita untuk melakukan apa yang menjadi keinginan kita. Saudara, Tuhan sangat mengenal kita, sehingga Dia ingin melindungi kita. Dia ingin memelihara kita.
Dia ingin menggembalakan kita. Dia ingin memberkati hidup kita. Namun saudara, jika engkau dan saya menerabas masuk daerah-daerah yang Tuhan larang, yang Tuhan tidak berkenan, yang Tuhan tidak izinkan, maka kita akan menerima resiko yang mungkin di luar ekspektasi kita. Saudara, mari jangan pernah memaksakan diri kepada sesuatu yang Tuhan tidak berkenan atau yang Tuhan tidak izinkan. Karena Dia tahu siapa kita, saudara. Yang kedua, hidup yang mengandalkan Tuhan itu akan menjadikan kehidupan kita teguh. Saudara, firman Tuhan berkata begini, lihatlah pada pihak kami Allah yang memimpin, sedang imam-imamnya siap meniup tanda serangan terhadap kamu dengan nafiri isyarat-isyarat. Hai orang Israel, jangan kamu berperang melawan Tuhan Allah nenek moyangmu, karena kamu tidak akan beruntung. Ayat 18. Demikianlah orang Israel ditundukkan pada waktu itu, sedang orang Yehuda menjadi kokoh, karena mereka mengandalkan diri kepada Tuhan Allah nenek moyang mereka. Saudara, sebetulnya pertempuran antara Yehuda melawan Israel tidaklah dengan pasukan yang berimbang. Pasukan dari Israel sangat banyak. Lebih banyak daripada pasukan daripada Abia. Namun saudara, kalau saudara perhatikan peperangan ini, maka saudara, Alkitab mencatat bahwa ketika peperangan dimulai, maka Alkitab mencatat bahwa Tuhanlah yang berperang melawan Yerobeam. Saudara, orang-orang Israel yang penuh dengan kecerdikan, dengan strategi yang sangat mahir, mengepung tentara-tentara Yehuda di tengah-tengah. Secara jumlah, mereka pasti kalah. Tetapi saudara yang kasih dalam Tuhan, orang-orang Yehuda, dia mengandalkan Tuhan. Orang-orang Yehuda mengandalkan doa, di mana imam-imam yang menjadi penyerta di dalam peperangan itu, yang berseru kepada Tuhan. Saudara yang kasih dalam Tuhan, Alkitab memberitahukan kepada kita bahwa ketika kita mengandalkan Tuhan, maka hidup kita menjadi teguh dan kokoh. Namun jikalau kita melawan Tuhan, jikalau kita meninggalkan Tuhan, Alkitab mencatat kamu tidak akan beruntung. Oleh karena itu saudara-saudara, firman Tuhan selalu menasihatkan kita, jadilah kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Disitulah saudara-saudara, kita sanggup menghadapi pergumulan hidup kita. Bukan kita yang berperang, tetapi Tuhanlah yang membela kita. Mari kita hidup mengandalkan Tuhan, dan mari kita taat kepada pimpinan Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa surga, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu. Biarlah Engkau meteraikan firman-Mu dalam hati kami, dan berikan kami ingatan supaya kami tidak memaksakan keinginan kami apa yang Tuhan tidak berkenan, dan ajar kami selalu mengandalkan Tuhan. Meskipun kami tahu secara diri kami banyak kelemahan, tetapi kekuatan kami bukan pada diri kami. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.